Baik, anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal dari soal PTS yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Karena di sini saya melihat masih ada beberapa yang kurang tepat dalam menjawab, kita akan coba untuk membahasnya one by one, satu persatu. Nah, ada soal seperti ini. Pembelahan meiosis menghasilkan sel sperma dan sel telur. Pada manusia, sel sperma dan sel telur mengandung berapa kromosom? Terus, pada proses fertilisasi sel telur dan sel sperma akan membentuk jumlah kromosom sebanyak berapa? Perlu diingat bahwa kita mengenal ada dua jenis kromosom, yaitu kromosom autosom, ya, saya mengingatkan sedikit, autosom dan gonosom. Nah, gonosom ini terdapat pada sel telur dan sel sperma. Pada proses meiosis ya, dia menghasilkan setengah dari induknya, yaitu 23 kromosom. Kalau autosom atau sel tubuh atau kromosom tubuh, maksudnya ini berjumlah 46 kromosom pada manusia. Nah, anakku sekalian, kalau ditanyakan ada berapa sel telur, kromosom pada sel telur dan sel sperma, jumlahnya adalah 23. Tapi pada saat fertilisasi terjadi, yaitu peleburan antara sel telur dengan sel sperma, berarti di sini akan membentuk organisme baru, akan membentuk zigot. Nah, zigot ini dia sudah masuk ke dalam autosom. Jadi berapa? Kromosomnya 46. Seperti itu ya. Oke. Jadi ada 46 kromosom di sini. Nah, oke, saya lanjutkan. Yang ini. Gambar di bawah ini menunjukkan fase apa? Ingat, ya. Pada pembelahan sel ada profase, metafase, anafase, dan telok. Ciri-cirinya, kalau profase ini dia kromosomnya membentuk benang-benang kromatin, ya. Dia membentuk benang-benang kromatin dan itu akan menebal benang-benang kromatin, ya. Akan menebal, ya. Nah, kalau pada metafase, meta itu sendiri artinya tengah. Nah, si benang kromatin tadi dia akan berkumpul, ya, berkumpul di tengah dari benang-benang spindlenya. Dia akan di tengah di sini berkumpul. Sedangkan anafase, nah, benang kromatinnya di sini akan ketarik. Dia akan ditarik di sini. Dia akan ketarik menuju ke kutub masing-masing. Telofase, ya. Ini sudah mulai ada pelukan, ya. Di sini sudah terbentuk sitoplasmanya sudah melekuk, terus membran selnya juga. Itu telofase sehingga menghasilkan nanti dua anakan. Jadi kalau ada gambar seperti ini sudah tahu kita adalah metafase, ya. Diketahui gambar pembelahan sel seperti ini. Pembelahan sel berikut adalah, kalau seperti ini pembelahan selnya apa, nak? Ini terjadi pada sel sperma, yaitu proses spermatogenesis. Kalau proses spermatogenesis, dia termasuk kromosom apa? Kromosom gonosom. Oke, spermatogenesis.
sintesis ya. Berarti dia adalah gonosom. Nah, kalau gonosom di sini peristiwa pembelahan selnya adalah meiosis. Oke. Ada tahapan pembelahan mitosis seperti ini. Ya, pertama dia profase, metafase, anafase, dan telofase. Mana tahapan persiapan? Ini adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi jawabannya 2, 3, 4, dan 1. Oke, seperti ini ya. Itu mudah sekali. Mudah sekali. Oke. Berikut ini pernyataan mengenai jumlah kromosom manusia. Kromosom manusia terdiri dari 23 pasang kromosom tubuh. Oke, 23 pasang. Kalau pasang berarti kan dia ada pasangannya, 23 tambah 23 berarti 46. Terus jumlah kromosom tubuh manusia adalah 46. Tidak, kecuali kalau 46XY, 46XX di situ dituliskan ditambahkan dengan berarti ada campuran gonosomnya. Kromosom tubuh manusia secara keseluruhan adalah 46 ya. Jumlah kromosom seks manusia adalah 2 pasang. No, tapi sepasang, dia bersifat haploid. Jumlah kromosom seks manusia adalah 4, tidak. Jadi jawabannya 1 dan 3. Aduh, maaf. Sorry, 1 dan 3. Ya, jawabannya. Oke, seperti itu. Saya sudah pernah katakan di sini ada sebuah tips. Ini bisa kita pakai dengan menggunakan diagram Punnett. Diagram Punnett ya, diagram Punnett. Atau pakai garpu, diagram garpu. Tapi kalau ada soal seperti ini, ya pada saat kalian ujian itu kan terkait dengan waktu. Tinggal ada tipsnya saya bilang, tinggal kalian hitung ada berapa jumlah genotif atau jumlah ya genotip di sini yang bersifat heterozigot. Coba 1, 2, 3. Ada 3. Di sini gamet itu harus selalu berpasangan. Ada 2 kan sepasang. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, bisa difahami ya. Oke, persilangan yang bersifat intermediate antara bunga warna merah dan putih akan menghasilkan keturunan F2-nya. Oke, di sini ada kata kuncinya. Intermediate. Berarti semuanya warnanya pink. Kalau F2-nya berarti F1 dikali F1. Kita ingat rasio dari genotipnya adalah 1:2:1. Rasio fenotipnya juga sama karena dia bersifat intermediate. 1:2:1. Berarti yang akan muncul adalah warna merah, putih, dan merah muda. Bunga anggrek merah disilangkan dengan bunga anggrek putih, menghasilkan keturunan pertamanya merah muda. Bagaimana kemungkinan keturunan keduanya? Dan hitunglah persentase. Gampang ya. Kalian sudah ingat, ini pasti kalau seperti ini rumusnya sama. Untuk F1-nya dia itu adalah M besar, M kecil. F2-nya seperti yang sudah saya jelaskan, ini pasti M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Rasionya untuk genotipnya ini sama, 1:2:1. Rasio fenotipnya ini sama, 1:2:1. Seperti itu. Ya, terus persentasenya gimana? Tinggal dikali 1/4 yang ini
dikali 100%. Kenapa per 4? Karena jumlah gamet yang terbentuk keseluruhan adalah 4. Demikian juga dengan 2. Berarti 2 per 4. Ini 1 per 4. Yang bawah juga sama ya. Itu untuk menghitung persentase dari keturunan F2-nya kalau ada soal seperti ini ya. Sebetulnya sama aja. Oke, nah ini terakhir anakku sekalian ya. Ini memiliki dua sifat beda, dihibrid. Kalau ada soal seperti ini ya, pertama kalian ingat bahwa ini adalah dihibrid. Ya, kedua, ini pasti kalau soalnya seperti ini nih ya, satu dominan, satu resesif, hasilnya pasti sama. Diagram persilangan sampai F2-nya, kalian tinggal membuat diagram Punnett ya. Yang pertama berarti kelinci dominan, ya kelinci dominan, ya kelinci. Kelinci hitam maksudnya katakanlah K besar dengan K besar, terus rambutnya halus, P besar. Nah, kelinci keduanya sifatnya kebalikan. Hasilnya pasti akan K besar, K kecil, P besar, P kecil. Ini hasilnya. Untuk F1-nya. F2-nya tinggal dikalikan. Kalian tinggal membuat diagram Punnett. Hasilnya pasti sejumlah berapa? Sejumlah 16. Ya, seperti itu. Tinggal dibuatkan. Nah, kalau sudah perbandingan fenotip dan genotip, kalian tinggal hitung. Fenotipnya itu pasti 9:3:1. Seperti itu. Yang ditanyakan berapa kelinci berambut putih halus. Nah, ini berarti yang bersifat resesif. Ya kan? Cuma satu di only one yang dua-duanya resesif. 1/16 dikali berapa ini? Berapa ekor yang terbentuk? 400. Jumlah akhirnya si kelinci putih dan halus itu ada sekitar 25 ekor. Mudah bukan? Jangan pernah dianggap sulit kalau memang ini mudah ya. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.